Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang penuh informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati, penyakit kusta ataupun lepra menjadi salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap para penderita kusta karena khawatir akan tertular penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Nah, penting untuk kita semua masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebetulnya cara pencegahan, mengetahui sejak dini apa itu penyakit kusta, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana penanganan yang baik. Dan inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, penyakit kusta dan penanganannya. Tapi sebelum kita membahas tentang tema tersebut, saya akan membacakan beberapa mitos dan fakta seputar penyakit kulit. Yang pertama adalah jerawat berkurang seiring bertambahnya usia. Ini terjadi setelah kita bertambah usia, di mana ketika memasuki remaja dan usia dewasa sering sekali timbul jerawat. Lantas apakah ini menjadi penyebab tumbuhnya jerawat karena pertambahan usia? Terus kemudian mitos dan fakta kedua adalah stres membuat kulit tidak sehat. Nah, ini banyak dialami oleh kita masyarakat, khususnya mereka yang bekerja, terlebih di saat pandemi seperti sekarang, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, dan ini menjadi tekanan tersendiri yang akhirnya menimbulkan stres dan berdampak terhadap raut wajah kita. Kemudian yang ketiga adalah tanda putih pada kuku, kekurangan kalsium. Ini banyak ditemukan oleh masyarakat, terutama saat kuku kita kekurangan kalsium. Terlebih ada juga beberapa mitos yang mengatakan bahwa ketika kuku itu ada warna putih, itu menandakan jodoh yang akan datang sebentar lagi. Tapi kita akan bahas nanti ini sebetulnya mitos atau fakta. Kemudian selanjutnya adalah scrubbing mengurangi minyak berlebih pada wajah. Ini sering sekali kita alami dan bahkan beberapa masyarakat juga melakukan hal tersebut untuk menghilangkan minyak pada wajah mereka. Yang kelima, ada sinar matahari baik untuk kulit. Sinar matahari ini memiliki banyak vitamin, terutama vitamin D yang bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan juga baik untuk pertumbuhan tulang. Nah, pemirsa, itulah tadi mitos dan fakta mengenai kesehatan kulit. Kita akan membahasnya nanti dengan narasumber. Untuk Anda pemirsa yang tertarik untuk bertanya lebih lanjut tentang tema kita pada hari ini, Anda bisa menghubungi nomor interaktif kita di 021 290 32644 atau bisa menghubungi DM Instagram kita di @bincangsehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, Bincang Sehati untuk membahas tema tentang mitos dan fakta terkait penyakit kulit. Saya akan membahasnya bersama Dr. Selvianti Padma selaku spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Saya akan menyapa beliau. Terima kasih. Selamat pagi Dr. Selvianti. Selamat pagi, Pak Oke, Imam. terima kasih sudah mau bergabung bersama saya di Bincang Sehati, Dr. Selvianti. Tadi sudah saya informasikan di segmen sebelumnya tentang beberapa mitos dan fakta seputar penyakit kulit. Kita akan bahas dari fakta yang pertama. Mitos dan fakta yang pertama ya, Dr. Selvianti. Apakah benar jerawat ini bisa berkurang seiring bertambahnya usia? Karena kita lihat di masa remaja ataupun beranjak dewasa banyak sekali permasalahan kulit, khususnya jerawat yang dialami oleh remaja kita. Apakah dengan bertambahnya usia ini nantinya jerawat tersebut akan bisa menghilang? Memang betul kalau jerawat itu mulai timbul ketika kita berusia puber. Biasanya dimulai dari umur 12 hingga umur 25 mulai turun, jerawatnya mulai membaik. Dan klimaksnya itu di sekitar umur 15 tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa di atas umur 25 tahun itu tidak punya jerawat. Jadi kalau menurut saya itu mitos. Di atas umur 25 tahun pun ada beberapa pasien baru mulai, bahkan persisten sampai usia yang lebih lanjut. Baik. Kemudian fakta dan mitos yang kedua adalah tentang apakah benar stres ini bisa membuat kulit tidak sehat, terutama saat ini kan kita tahu banyak beban pekerjaan yang harus diterima, baik itu oleh masyarakat yang saat ini tengah bekerja ataupun untuk para remaja kita yang harus menjalani kegiatan belajar di rumah karena tugasnya akan semakin banyak dan beban pekerjaan juga akan semakin banyak sehingga sering menimbulkan stres. Apakah stres ini bisa kemudian memunculkan gejala kulit tidak sehat, Dok? Ya, betul. Kalau menurut saya, stres itu mempunyai efek
ke badan, terutama kulit. Kulit itu benar-benar menerima stres yang banyak sekali, mulai dari penggunaan produk yang kita pakai sehari-hari, dari pekerjaan. Nah, ditambah dengan beban psikologi. Kita ada istilah psikoneuroimunologi. Jadi pikiran, stres itu akan membuat kulit menjadi lebih gampang teriritasi. Bila ada bawaan kulit seperti atau penyakit kulit seperti psoriasis, jerawat, atopik dermatitis, itu pasti begitu stres pasti akan bertambah parah. Baik, jadi sebisa mungkin mengurangi stres dan memperbanyak relaksasi tadi ya, agar tadi semua gejala penyakit kulit akhirnya tidak timbul akibat stres tersebut. Kemudian Baik. mitos dan fakta yang ketiga adalah apakah benar tanda putih pada kuku ini berarti kekurangan kalsium? Sering kita lihat tanda putih pada kuku ini suka muncul, bentuknya juga terkadang ada di jari tengah, jari manis, ataupun di jempol atau telunjuk. Nah, kemudian apakah ini betul karena kekurangan kalsium, Dok? Ya, kalau menurut jurnal, saya sudah mencoba lihat ya, memang sebagian besar orang berpikir bahwa titik putih yang ada di kuku itu disebabkan oleh kekurangan kalsium dan juga kekurangan zinc, gitu. Tetapi sudah ada penelitiannya bahwa itu tidak terbukti berkaitan dengan defisiensi kalsium. Lebih ke arah pekerjaan sehari-hari yang menyebabkan trauma pada kuku. Baik, sebetulnya kemunculan tanda putih pada kuku tersebut berbahaya nggak sih, Dok? Atau ini sesuatu normal aja seperti itu atau harus kita waspadai? Bila hanya timbul sesekali, lalu hanya satu titik, tidak membentuk garis atau tidak satu kuku penuh, itu saya rasa sih tidak perlu dikhawatirkan. Tapi bila ada tanda-tanda yang putih di kuku seperti bertambah sering, bertambah banyak, membentuk garis, memanjang atau menyamping, itu perlu dikonsultasikan ke dokter kulit untuk ditanyakan atau diselidiki lebih lanjut, diperiksakan apakah memang ada kelainan sistemik, kelainan yang ada penyakit lain yang menyebabkan kuku itu menjadi berwarna putih. Tapi bila hanya satu titik, sesekali saja, saya rasa sih tidak perlu dikhawatirkan. Oke, baik. Kita beralih ke mitos dan fakta selanjutnya. Ini tentang scrubbing bisa mengurangi minyak pada kulit. Ini sering dilakukan baik oleh perempuan ataupun pria karena penting sekali memiliki wajah yang ekstra dan cerah setiap saat, apalagi saat bertemu oleh teman-teman ataupun klien saat kita bersosialisasi baik bisnis ataupun untuk kepentingan pribadi atau sosial. Nah, sebetulnya benar nggak sih, Dok, terkait hal tersebut bahwa scrubbing ini bisa mengurangi minyak pada wajah? Oh, kalau scrubbing itu mitos kalau untuk mengurangi minyak di wajah. Bahkan scrubbing itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Tidak membuat minyak menjadi lebih berkurang, bahkan bisa menyebabkan iritasi merah-merah, kemudian milia yang di kulit wajah lebih cepat terbentuk. Jadi kulit wajah bisa terasa kasar, ada timbul titik-titik putih. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat atau pemirsa Bincang Sehati yang memiliki masalah kulit berminyak pada wajah, penanganannya selain menggunakan scrubbing itu sebetulnya dengan seperti apa ya, Dok? Kalau untuk wajah, baiknya menggunakan sabun yang mild. Itu saja sudah cukup dan tidak menggunakan kosmetik yang berlebihan. Oke, baik. Kita ke informasi yang berikutnya. Ini apakah benar sinar matahari baik untuk kulit? Banyak masyarakat yang percaya tentang informasi ini dan kemudian melakukan katakan berjemur di pagi mulai jam 8 sampai jam 9 atau ada juga yang melakukan di jam 9 sampai jam 10. Apakah ini betul mitos atau fakta bahwa informasi tersebut sinar matahari baik untuk kulit kita, Dok? Nah, kalau untuk sinar matahari, saya setuju bahwa sinar matahari baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Akan tetapi
sinar matahari yang berlebih itu dapat menyebabkan masalah pada kulit. Jadi dapat menyebabkan prematur aging, bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Oke, baik. Jadi, baik untuk tubuh tetapi, tadi ya harus ditakar ya, jangan sampai nanti, Ya, akhirnya berdampak pada kulit kita. Tapi ada ukuran tertentu nggak sih, Dok, terkait dengan lama waktunya berjemur tuh berapa menit dan di jam berapa? nah, ini biasanya memang, yang kita butuhkan untuk pembentukan vitamin D di kulit, itu adalah ultraviolet B. Itu adanya, mmm, pada saat matahari lebih berada di tengah di atas kita. Nah, itu, biasanya dibutuhkan sekitar maksimum itu 30 menit. Tapi biasanya 10 sampai 15 menit cukup. Dan juga bila kita sudah merasakan bahwa, oh ini terlalu menyengat, kulit sudah menjadi sakit, berarti kita tidak perlu meneruskan, kita boleh, mmm, Hmm. stop untuk berjemur, Oke. begitu. Pada saat tertentu atau di lokasi tertentu seperti pantai, boleh tidak sebetulnya dokter menggunakan semacam, sunblock atau, beberapa lotion lainnya gitu untuk mengurangi, terik matahari atau paparan sinar matahari langsung kepada kulit kita, Dok? Oh itu harus pakai, pelindung. Karena kalau tidak, dilindungi dengan sunblock atau sunscreen, itu akan menyebabkan resiko kanker kulit meningkat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Selvianti Padma selaku spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Semoga informasi tadi bisa, menerangkan masyarakat kita bahwa informasi mana yang fakta, mana yang mitos. Terima kasih, Dokter. Terima Baik. kasih. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita pada pagi hari ini tentang penyebab penyakit kusta dan juga penanganannya, kita akan membahas usai jeda atau di segmen berikutnya. Untuk Anda yang ingin, berpartisipasi secara interaktif melalui layanan telepon bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa DM melalui Instagram kami di @bincangsehati.id TV.